Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yekti Eryani, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Program yang saya ambil yaitu rekreasi perpustakaan membentuk generasi anti hoax. Latar belakang kegiatan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid ini merupakan penerapan program yang tergolong baru di SMPN 3 Krian. Program yang diberi judul Rekreasi Perpustakaan Membentuk Generasi Anti Hoax merupakan kegiatan co-kurikuler. Program ini dirancang atas dasar dari suara atau keinginan murid, di mana mereka menginginkan adanya suatu program yang menarik dan menyenangkan dalam berliterasi. Nah, ini berdasarkan data di perpustakaan, kunjungan murid ke perpustakaan ini sangatlah rendah. Hal ini menimbulkan kurangnya minat baca sehingga menyebabkan minimnya kemampuan murid memahami dengan baik bahan literasi dalam materi pelajaran. Selain itu, perlu upaya mengurangi frekuensi penggunaan gadget yang tidak bermanfaat dalam mengisi waktu luang dan usaha membendung maraknya berita hoax di lingkungan masyarakat yang sering ditanggapi murid tanpa menggunakan data dan fakta yang valid, sehingga diperlukan suatu kegiatan intensif yang tepat dalam mengatasi hal-hal tersebut. Melalui program ini diharapkan bisa meningkatkan intensitas membaca murid, meningkatkan intelektualitas murid, serta melatih dan membiasakan murid beropini positif berdasarkan data dan fakta. Dengan mempunyai keunggulan dalam berliterasi, maka dapat mendorong pengembangan kemandirian murid, memfasilitasi kemampuan bernalar kritis murid, dan membiasakan murid memahami permasalahan yang mereka hadapi secara objektif. Yang dilakukan pada aksi nyata berikut alasan mengapa melaksanakan aksi tersebut, yaitu bahwa ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam program aksi nyata ini. Yang pertama, mendiskusikan ide program aksi nyata ini kepada kepala sekolah agar program ini diketahui, dipahami, dan diberi izin oleh kepala sekolah selaku pimpinan di SMPN 3 Krian. Yang kedua, mensosialisasikan ide program aksi nyata ini kepada rekan sesama guru dan kepala perpustakaan SMPN 3 Krian agar disepakati sinergi lintas materi yang akan dilaksanakan secara serentak dalam menjalankan program ini. Yang ketiga, mensosialisasikan program ini kepada murid. Yang keempat, melaksanakan program ini secara serentak selama 1 bulan penuh yang melibatkan kepala sekolah, seluruh guru, kepala perpustakaan, dan seluruh murid agar dapat mencapai tujuan dari program ini. Yang kelima, mengadakan evaluasi mingguan yang diakhiri dengan evaluasi program 1 bulan berjalan agar dapat diketahui progres untuk dilakukan koreksi terhadap capaian, kekurangan serta hambatan yang dihadapi selama melaksanakan program ini. Yang keenam, memutuskan keberlangsungan program ini dengan evaluasi final, apakah program ini cukup positif dan berdampak signifikan sehingga layak diteruskan dan sebalik. Berikut hasil aksi nyata pada saat saya mendiskusikan ide program aksi nyata ini kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan kepala perpustakaan sebagai koordinasi awal dan mensosialisasikan kepada teman sejawat. Berikutnya yaitu pada saat saya mensosialisasikan program yang telah disepakati kepada murid agar mereka memahami tujuan dan mekanisme program ini. Berikut pelaksanaan programnya.
Kegiatan rekreasi perpustakaan ini dilaksanakan di setiap jam istirahat sekolah atau waktu luang murid. Kemudian kegiatan ini dilanjutkan menceritakan hal yang paling menarik dari buku dan literatur yang telah dibaca, dilaksanakan di setiap awal pembelajaran materi bahasa selama 10 menit dan secara bergiliran. Nah, perasaan saya saat menerapkan aksi nyata ini sangat senang dan semangat karena melalui program ini kegiatan berliterasi di SMP Negeri 3 Kian menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi murid. Dari hasil pengamatan dalam pelaksanaan aksi nyata tersebut, beberapa hal yang dapat diambil sebagai bahan pembelajaran. Di antaranya adalah bagaimana kita berkolaborasi bersama teman-teman sejawat dalam merancang, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi, dan menyusun laporan kegiatannya. Program ini cukup berdampak pada murid yang merupakan hasil mendengar suara, keinginan, dan kepemilikan murid. Murid diberi kebebasan untuk memilih sendiri buku-buku yang diinginkan mereka baca. Untuk kemudian digunakan mengajak murid lain membaca buku yang sama dengan cara menceritakan bagian yang paling menarik dari buku tersebut di depan kelas. Para murid dibebaskan juga untuk mendesain sendiri jadwal kunjungan perpustakaannya dan juga diberikan kesempatan untuk merekomendasikan judul buku yang belum ada ke pihak perpustakaan sekolah. Dengan melibatkan peran serta murid langsung dalam pembuatan program sekolah ini, maka diharapkan akan semakin memfasilitasi murid untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang hebat di masa depan. Nah, ini penerapan untuk di masa mendatang. Ada beberapa rencana perbaikan pelaksanaan program ini di masa mendatang, yaitu yang pertama, membuat jadwal bercerita di depan kelas untuk semua murid, sehingga semua murid mendapatkan kesempatan yang sama untuk menceritakan bagian paling menarik dari buku yang telah dibacanya. Yang kedua, pengadaan buku-buku terbaru untuk mengupdate koleksi buku perpustakaan agar murid lebih tertarik berrekreasi ke perpustakaan untuk meningkatkan minat baca guna menambah pengetahuan para murid. Berikut dokumentasi aksi nyata program rekreasi perpustakaan di SMP Negeri 3 Krian. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Nggak ada ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Oke anak-anak, sebelum Bu Yeti masuk ke materi, ini Bu Yeti mau review. Kemarin itu kan sudah ada peluncuran program terbaru ya, program sekolah. Kira-kira masih ingat nggak programnya apa itu? Rekreasi perpustakaan. Rekreasi perpustakaan. Kira-kira nih siapa yang sudah berrekreasi ke perpustakaan kita? Mas Alfa, Mbak Angel, luar biasa. Oke, dari Mas Alfa dan Mbak Angel, kira-kira adakah ya buku yang kamu baca yang menurut kamu menarik, terus pengen kamu ceritakan ke teman-teman kira-kira? Ada ya Mas Alfa? Oke, kita kasih aplaus Mas Alfa. Silakan ceritakan pengalaman terbaik kamu ya saat berrekreasi ke perpustakaan. Silakan. Hai teman-teman, dari kemarin aku baca buku, judulnya itu Juara karyanya Hilman Hariwijaya. Buku ini menjadi buku favoritku banget karena dalam buku ini tuh ceritanya sangat menarik dan menginspirasi. Bagian yang paling menarik menurutku dalam buku ini itu menceritakan
perjuangan sesosok ibu single parent yang membesarkan anaknya itu dari kecil sampai besar. Namanya itu Bisma. Terus bagian paling menarik lainnya itu, jadi si Bisma ini merupakan sosok remaja yang ahli dalam bidang bela diri. Namun tidak ingin terlalu sombong dan memamerkannya. Bisma ini memperjuangkan keluarganya dan tulisnya dari ancaman dan kekejaman Oban. Oban ini adalah pembunuh ayah Bisma. Menariknya lagi, buku ini diselipkan lelucon-lelucon di dalam bacaannya, sehingga kalau dibaca itu nggak bikin jenuh. Menarik kan ceritanya? Oke, seru banget ya kayaknya ya teman-teman ya. Sudah? Oke, kira-kira nanti harapannya Mas Afa ke teman-teman bagaimana ya tentang program rekreasi ini? Harapan saya teman-teman bisa mengoptimalkan perpustakaan dan sering membaca buku-buku perpustakaan. Betul, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Nah, ini kapan perpustakaannya? Wah, di Rabu kemarin ya. Oke, mau ada buku yang menarik ya yang ingin diceritakan ke teman-teman. Oke, silakan. Bismillah ya. Perkenalkan, nama saya Jawa Karina. Kalian bisa panggil saya. Kali ini saya akan memberitahu kalian mengenai buku yang pertama. Bukunya berjudul Siapa Aku, Apa Bakatku. Buku ini ditulis oleh Prabu Ganendra. Buku ini ditulis oleh Prabu Ganendra yang diterbitkan pada 2 Juli 2018. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa siapa dirinya, apa potensinya, dan apa bakatnya. Untuk buku ini juga mengajak kalian untuk mengenal tentang diri kalian sendiri, apa potensi kalian dan apa bakat kalian, juga tentang bagaimana cara kalian untuk mengembangkan itu semuanya. Untuk buku ini, yang menarik adalah buku ini berisi tentang motivasi kepada para pembacanya tentang gimana sih cara kalian untuk meningkatkan rasa percaya diri kalian. Yang pertama, di buku ini juga dijelaskan bahwa dengan mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian. Kalian juga bisa menemukan tentang jati diri kalian. Kalian juga bisa menemukan apa sih potensi dalam diri kalian. Untuk di buku ini juga dijelaskan, jika kalian merasa kesulitan untuk menemukan diri kalian bisa melakukan dan motivasi yang kecil. Contohnya, kalian bersyukur dengan apa yang kalian punya. Yang kedua, jangan berlebihan ketika kalian menerima pujian. Dan yang ketiga, kalian harus meluangkan waktu atau kalian memanfaatkan kesempatan yang ada. Dan yang terakhir, kalian harus bersabar atau mencari orang yang bisa yang mempunyai power yang lebih. Oke, luar biasa. Sampai ini yang menarik. Ini tadi judulnya apa, Mbak? Siapa Aku, Apa Bakatku. Ini cocok untuk kalian. Karyanya siapa? Karyanya Prabu Ganendra. Oke, luar biasa. Terima kasih kalian. Oke, untuk selanjutnya Bu Yeti tunggu cerita-cerita menarik kalian tentang buku yang telah kalian baca di perpustakaan. Oke, kita lanjut di materi bahasa Jawa. Ini loh teman-teman, buku yang aku baca kemarin. Ini ceritanya luar biasa menarik banget. Setelah aku baca, kalian pinjem deh, dijamin gak bakal nyesel. Beneran? Iya bener. Tapi dengar-dengar katanya ada buku baru. Gimana kalau kita ke perpustakaan? Ayo. Teman-teman, ini kan jam istirahat, biar nggak boring. Ayo kita rekreasi ke perpustakaan. Kira-kira sih buat yang mana? Buku yang dibaca Arfa sih kayaknya suka. Kalau aku sih lebih ke Angel ya. Kalau bukunya yang dibilang Angel kemarin tuh kayak inspirasi banget kayak kita banget gitu. Iya sih, kayak kita atau enggak kita bisa nemuin buku yang baru nanti. Ini buku-buku baru yang nggak bicara ya loh. Bagus nggak? Bagus sih, sumbernya menarik. Keren. Usaha tempe oji. Loro. Polisi. Itu polisi. Baik ya, polisi.
Dap kafe dap. Kafe.